Di tengah upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran corona, jumlah pasien positif corona di Indonesia semakin bertambah. Hari ini pemerintah mengumumkan jumlah kasus positif corona tercatat 6.760 atau naik 185 dari hari kemarin. Jumlah pasien corona yang meninggal naik 8 orang hingga total menjadi 590 orang. Sementara pasien corona yang telah sembuh naik 61 orang hingga jumlah totalnya menjadi 747 orang. Tak hanya berupaya memutus penyebaran corona, pemerintah juga mewaspadai imbas corona yang telah menyerang sendi-sendi perekonomian. Mulai hari ini, pemerintah menyalurkan bantuan sosial bagi warga yang terdampak pandemi corona hingga 3 bulan ke depan. Apa yang kita lakukan pagi hari ini adalah untuk sekali lagi memastikan bahwa kehadiran negara di dalam penanganan COVID-19 ini khususnya bagi warga yang terdampak COVID-19 di wilayah DKI Jakarta dan nanti menyusul di wilayah di sebagian Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Presiden Joko Widodo meminta penyaluran bansos ini tepat sasaran sehingga perlu dilakukan pengawasan serta pemeriksaan di lapangan. Saya lihat tadi pagi sudah dimulai secara besar-besaran untuk 1,2 dimulai di DKI terlebih dahulu, kemudian Bodetabek, dan nanti di daerah-daerah yang lainnya. Saya ingin agar bantuan sosial kepada yang kurang mampu ini betul-betul tepat sasaran. Ada kontrol pengawasan, ada cek lapangan sehingga barang-barangnya itu bisa diterima oleh penerima dengan baik dan sekali lagi bisa benar tepat sasaran. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan dalam situasi yang sangat berat saat pandemi corona, jumlah warga miskin akan bertambah 3,78 juta orang. Untuk GDP saat ini kita mengestimasi dalam kondisi berat dan sangat berat. Baseline kita di 5,3 akan mengalami tekanan pada level turun pertumbuhannya sampai di level 2,3%. Bahkan dalam situasi sangat berat, mungkin juga bahkan menurun sampai negatif growth. Ini pasti akan menyebabkan pengaruh ke dampak sosial dan pembangunan kita. Angka kemiskinan kita mungkin akan meningkat dalam skenario berat, bisa naik menjadi tambahan 1,1 juta orang, atau dalam skenario lebih berat, kita akan menghadapi kemungkinan tambahan kemiskinan 3,78 juta orang. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad menyatakan, pertambahan warga miskin sangat mungkin melebihi dari perkiraan pemerintah. Sesungguhnya dengan adanya kenaikan inflasi dan sebagainya, penduduk miskin akan jauh lebih tinggi dari yang dibayangkan oleh pemerintah. Nah, karena itu memang saya melihat bahwa perlu ada program yang penting bagaimana cash transfer atau bantuan sosial pada kelompok miskin ataupun terutama rentan miskin ini bisa bisa turun begitu. Nah, kalau pemerintah sudah meluncurkan berbagai stimulus untuk melindungi masyarakat dari dampak pandemi corona di sektor ekonomi, yaitu melalui program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, keringanan tarif listrik, pemenuhan kebutuhan pokok, serta keringanan pembayaran kredit. Tim Liputan, Kompas TV.